Walaupun mertua Anda melakukan hal yang buruk, Anda tidak balas dengan keburukan. Dan ini sikap seorang muslim dan muslimah. Bagaimana kita tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Selalu kebaikan, ya, bukan keburukan. Bagaimana kita bermuamalah dengan yang baik. Ya. Misalnya orang bermuka cemberut, kita senyum. Ya. Orang berkata-kata kotor, jorok, kasar, kita jawab dengan santun dan ramah. Itu adalah hal yang baik. Ya. Itu bagian daripada akhlak yang mulia. Bagaimana seorang mukmin bisa menjaga emosinya, mengontrol ya dalam sikap-sikapnya ya, sehingga terbentuklah karakter yang baik pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu lagi di Kamis siang hari. Kita akan membahas dan melanjutkan bedah buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, yang penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Ditulis oleh Dr. Najlah Hafidhahullah, dan ini adalah kata-kata mutiara yang sangat menarik dari pengalaman seorang ibu yang berpengalaman dan seorang istri juga yang berpengalaman, yang dihubungkan antara pengalaman pribadi dalam realisasi membahagiakan rumah tangganya dengan dalil-dalil syar'i. Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini nasihat orang-orang yang berpengalaman. Sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh Dr. Najlah Hafidhahullah, kita perlu mengetahui teman-teman sekalian. Orang-orang yang berpengalaman dalam hidup, ini adalah orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengalaman hidup itu. Berapa banyak orang yang jadi mengetahui solusi dari permasalahan-permasalahan hidup, juga mengetahui dan memilih dengan sangat tepat pilihan yang terbaik, baik untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, perusahaannya, bahkan negaranya. Semua itu dari pengalaman. Dan tentu pengalaman beda dengan teori. Karena memang orang-orang yang berpengalaman, apalagi kalau diikuti dengan memahami teori, maka secara otomatis dia akan jauh lebih sempurna memberikan efek dari apa yang sedang dilalui. Dan ini hal yang sangat mahal. Oleh karena itu, lawan daripada penjelasan tadi yang kami sampaikan adalah jangan justru belajar dari orang yang belum berpengalaman. Contoh kasus, dalam masalah rumah tangga, banyak sekali orang yang konsultasi dengan, misalnya seorang muslimah konsultasi dengan seorang gadis, ya, dalam masalah rumah tangga dia, adiknya misalnya, atau kakaknya, atau tantenya, walaupun lebih tua tapi masih gadis, belum berumah tangga. Sehingga akhirnya dia belum punya pengalaman. Dia hanya mungkin memiliki teori-teori. Walaupun dia seorang dosen yang pakar di bidangnya. Selama dia bukan orang yang berpengalaman, maka saya melihat tanda kutip di sini, belum layak untuk dijadikan sebagai rujukan. Ya, apalagi diajak untuk berbicara. Dan diskusi tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu juga banyak kaum Adam, kaum laki-laki, mereka konsultasi dengan teman-temannya yang masih bujang tentang masalah kasus rumah tangga yang sedang dihadapi. Pastikan mereka hanya akan menyampaikan sebatas ilmu mereka saja dan pengalaman mereka. Dan mereka belum masuk ke satu ruangan yang namanya rumah tangga. Mereka tidak punya pengalaman sama sekali. Sehingga mereka hanya menebak-nebak, memberitahukan apa yang mereka ketahui saja atau yang mereka pernah lihat. Begitu juga ada orang-orang yang konsultasi masalah rumah tangga dengan orang-orang yang gagal dalam rumah tangga. Misalnya janda, duda yang bukan ditinggal meninggal oleh pasangannya. Ya. Ini orang-orang yang gagal dalam menjalankan misi rumah tangga itu sendiri. Semua rumah tangga akan ada suka dukanya. Namun orang-orang yang berhasil mempertahankan rumah tangga tersebut adalah orang-orang yang sukses. Yang layak untuk kita ajak diskusi. Ya. Sehingga kesuksesan yang telah dia raih, ya, yang tentu melalui beberapa hambatan-hambatan, itu akan kita mudah raih. Pengalaman dia dalam 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun berumah tangga, akan menghemat sekali waktu kita, yang mungkin kita baru tahun pertama dalam rumah tangga, baru tahun kedua misalnya. Maka ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Ini poin yang harus
digarisbawahi supaya jangan sampai seseorang di antara kita keliru ya dalam mengambil sebuah hasil diskusi dengan orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Begitu juga dengan orang-orang yang jauh dari agama. Ya. Orang-orang seperti ini akan jauh sekali. Mereka memahami dan menangkap ya, apa saja yang diinginkan dan diperintahkan ataupun dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Sementara agama panduan hidup. Maka juga mereka pasti akan memberikan hanya sebatas pengetahuannya atau teorinya dalam ya, masalah teori-teori dunia. Sehingga bisa saja contoh-contoh rumah tangga diambil dari orang-orang non-muslim misalnya. Maka bagi keluarga muslimah itu tidak layak dan tidak cocok gitu ya. Karena memang mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diharamkan dalam agama kita. Sehingga akhirnya mereka meninggalkannya gitu kan. Tapi mereka justru bisa melanggar itu. Sementara Islam tidak membolehkan. Banyak contoh kasus dalam masalah ini. Contoh misalnya berapa banyak orang ingin mencari pengalaman dan teori atau ilmu dalam masalah biologis misalnya. Dalam masalah biologis, mereka justru menonton film-film orang non-muslim misalnya. Maka apa yang diajarkan di sana mereka tidak mengenal hal-hal yang diharamkan. Ya, bukankah dalam Islam dilarang untuk menggauli pasangan dari dubur misalnya? Tapi mereka mempertontonkan itu. Sekaligus mengajarkan kan begitu. Begitu juga dengan menggauli wanita atau istri pada saat lagi haid atau nifas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah kotoran, ya, penyakit. Maka banyak orang yang salah dalam menggunakan ini. Begitu juga kita mengenal najis dari air seni misalnya. Tapi mereka bisa saja menganggap itu adalah sesuatu hal yang baik-baik saja gitu kan. Padahal sebenarnya najis dalam Islam. Atau mereka melakukannya di tempat umum, terbuka. Atau menceritakan dan memamer tentang kelebihan pasangan. Nah ini semua hal-hal yang dalam Islam dilarang. Ini contoh saja. Oleh karena itu, mengetahui ilmu agama, ya, hal yang paling mendasar juga, atau hal yang mendasar pada saat kita ingin berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, Anda bisa mulai mengambil pengalaman-pengalaman ini dari orang yang terdekat. Misalnya kedua orang tua. Kalau kita memiliki kedua orang tua yang Masya Allah sukses dalam rumah tangganya, kita bisa meminta saran-sarannya, petuah-petuahnya, ya, nasihat-nasihatnya, minta didoakan. Nah ini semua hal yang sangat baik untuk bisa kita memulai dari situ. Ya. Poin inilah yang kita ingin sampaikan teman-teman sekalian agar kita memahami ya bagaimana seseorang itu memberi atau menerima nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Saya akan bacakan yang ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Beliau mengatakan di halaman 185, nasihat orang-orang yang berpengalaman. Mengingat urgensi hubungan anak dengan orang tua dan agama pun menganjurkan, maka suamimu diperintahkan agar berbakti kepada mereka. Maka engkau harus membantunya melakukan hal itu. Beliau mulai dulu di awal paragraf ini menasehati agar setiap istri jangan sampai membuat hubungan antara suami dia dengan kedua orang tuanya rusak hanya karena dia merasa mertuanya sebagai saingan, misal menganggap ibu mertuanya sebagai saingannya. Sehingga seringkali orang-orang atau para istri yang belum memiliki iman yang kuat, pemahaman agama yang cukup, mereka akan mengatakan, pilih aku atau ibumu. Tentu saja dia akan pilih ibunya, ya. Apalagi kalau dia memahami ilmu agama. Ini poin dasar sekali yang harus difahami. Ya. Atau dia marah, cemburu, ya. Dan menganggap misalnya kedatangan mertuanya adalah hal yang keliru. Padahal sebenarnya tidak mungkin dia menghapus status mertuanya dari pasangan hidupnya. Ya. Atau misalnya Anda menikah, poligami, suami Anda punya anak. Atau Anda menikah dengan duda yang punya anak. Hubungan antara dia dengan anak-anaknya itu harus sangat erat. Dan Anda sudah masuk dalam rumah tangga yang memang sudah ada ikatan itu sebelumnya. Nah di sini harus difahami baik-baik. Anda akan bisa meraih pahala mereka, pahala suami dengan kedua orang tuanya, pahala suami dengan anak-anaknya. Di saat Anda memahami apa yang baru saja kami sampaikan, Anda justru menjadi pemicu dan penasehat agar suami bisa lebih ya erat dan dekat hubungannya dengan kedua orang tuanya. Ya.
Dan ingatlah sabda Nabi SAW, kata beliau, barru aba'akum taburrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Berbaktilah kepada bapak kalian, niscaya anak kalian berbakti kepada kalian. Jagalah kehormatan diri kalian, niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Tabarani. Artinya, pada saat anak-anak itu bakti sama orang tuanya, maka Allah akan berikan juga mereka anak-anak yang berbakti pada mereka. Nah, di saat posisi Anda sebagai seorang istri, mendukung agar suami selalu bakti dengan ibunya, mendahulukan ayahnya, bahkan dari keperluan Anda sendiri sebagai seorang istri, maka secara otomatis ya Allah pun akan memberikan Anda anak yang akan berbakti dengan Anda. Begitu juga di sini diingatkan tentang masalah menjaga hubungan ya sebagai seorang istri, jangan berhubungan bebas ya, sehingga pada saat suami tidak ada mereka bergaul bebas. Atau suami juga demikian, maka Allah akan jaga juga kehormatan pasangan ya. Lalu kata beliau, sebagaimana engkau berutang, maka engkau akan ditagih. Karena itu bayangkanlah dirimu sebagai ibu suamimu, dan perhatikanlah bagaimana yang engkau inginkan dari sikap istri putramu kelak terhadapmu. Jadi ini peringatan yang baik ya, maksudnya posisikan sekarang bagaimana kalau Anda sebagai istri di posisi ibu suami Anda sekarang. Apa yang Anda harapkan nanti pada saat Anda punya anak laki-laki dan sudah menikah, seperti apa nanti anak mantu itu pada Anda, itu yang Anda lakukan sekarang. Walaupun Anda masih belum punya anak misalnya ya, tapi Anda bayangkan pada saat ya, Anda di posisi ibu mertua, anak laki-laki Anda sudah menikah dengan seorang wanita. Apa yang Anda harapkan dari anak mantu tersebut? Saya yakin mungkin kita sepakat semuanya, seorang mertua berharap agar anak mantunya ya selevel dengan anaknya dari sisi bakti, ketaatan, pelayanan, mengalah ya, seperti seorang anak. Karena memang anak mantu itu menjadi anak walaupun bukan dari jalur nasab ya. Dan kita sudah ketahui dalam buku-buku fikih Islam dijelaskan bahwasanya ya tidak ada lagi namanya mantan mertua atau mantan anak-anak. Tidak ada lagi mantan mertua atau mantan anak mantu, maaf. Jadi sekali seseorang menikah dengan seorang wanita, seorang laki-laki menikah dengan wanita, maka ibu si wanita tersebut akan jadi mahram bagi si laki-laki tadi selamanya walaupun dia cerai dengan istrinya, selama dia sudah menggauli istrinya ya. Begitu juga tidak mungkin seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki, ya walaupun dia cerai dengan suaminya, itu terlepas hukum mahramnya dengan ayah mertuanya. Tetap seperti ayahnya sendiri. Berarti menandakan memang ada poin penting untuk difahami dalam masalah ini. Ya. Lalu beliau mengatakan, berikut ini akan saya kemukakan beberapa nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dalam memperhatikan ibu dan ayah suami. Kata beliau, saya ulangi, berikut ini akan saya kemukakan beberapa nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dalam memperhatikan ibu dan ayah suami atau mertua. Dengan perhatianmu ini, suami akan membalasmu dengan perhatian yang sama atau lebih baik kepada keluargamu. Yaitu, posisikanlah mereka sebagai kedua orang tuamu. Itu pesan yang pertama. Jadi, bagaimana caranya? Ini nasihat ya. Maksudnya dari orang pengalaman ya, beliau di sini punya pengalaman. Ya, Dr. Najalanya. Berbagi kepada Anda semua. Dan kenapa fokusnya kepada istri? Karena memang bahasanya tentang jadilah istri yang sukses ya. Maka di sini beliau mengatakan sebagai nasihat dan orang yang sudah pengalaman supaya rumah tanggamu langgeng, suami pun menghormati, engkau akan meraih cintanya, maka hormati kedua orang tuanya. Posisikan kedua orang tua suami itu seperti orang tua kita sendiri. Nah, ini nasihat pertama yang sangat mahal dari beliau karena banyak orang, sebagaimana saya bahasakan tadi, menganggap mertuanya sebagai saingannya. Jadi ini keliru sekali, ya. Dan berapa banyak anak mantu yang justru cerdas. Mereka menjadikan ya, mertuanya itu seperti orang tuanya sendiri. Dia berkhidmat sebagaimana ibunya sendiri bagi ibu mertuanya. Dia berkhidmat sebagaimana ayahnya sendiri untuk ayah mertuanya. Nasihat yang kedua, berikanlah kesan kepada ibu mertuamu tentang urgensi keistimewaannya yang tidak akan ia dapatkan kecuali darimu. Misalnya,
Engkau selalu bertanya tentang keadaannya, walaupun hanya lewat telepon. Berusahalah untuk mengunjunginya dan memberikan sekedar hadiah berupa makanan, pakaian, dan semisalnya. Ini poin juga penting ya. Karena banyak anak mantu, karena mereka tinggal di luar negeri, mereka tinggal di kota lain ya. Itu ternyata membuat mereka jarang sekali kontek-kontekan sama mertuanya. Ya. Atau mungkin ada sebagian orang, mertuanya itu orang asing. Sehingga jarang sekali mereka kontek-kontekan. Mungkin karena kendala bahasa misalnya. Padahal sekarang sudah ada Google Translate misalnya. Dia bisa gunakan. Ya. Atau dia belajar dari suaminya tentang bahasa asli negara mereka misalnya. Karena itu kan resiko dia menikah dengan orang asing misalnya. Sehingga tetap dia bisa keep contact atau selalu berhubungan dengan mertuanya. Buatlah seperti kesannya memang dia merasa kehadiran Anda sebagai anak mantu itu adalah sosok yang menambah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Berapa banyak tanda kutip mertua yang justru merasa anak mantunya datang ini merebut anaknya. Sehingga akhirnya dia selalu saja ribut dan mencari kesalahan anak mantu itu. Atau misalnya sampai pada puncak menyuruh anaknya menceraikan. Karena tidak pernah tanya kabar, kalau diundang tidak pernah datang, tidak pernah memberikan hadiah kepada mertua misalnya. Tidak pernah merendah, mengalah ya. Bukan menghinakan diri ya. Pada saat bertemu dengan mertua, maka semua ini akan membuat dia merasa sosok ini adalah sosok yang justru mengganggu rumah tangga, kebahagiaan rumah tangganya dengan anaknya yang sekarang menjadi suami Anda. Yang ketiga beliau mengatakan, doronglah suamimu dengan nasihat dan peringatan agar berbakti kepada kedua orang tuanya dan keluarganya. Ingatkan suami. Misalnya dengan membahasakan, Mas sudah lama nih gak ketemu ibu misalnya. Atau panggil apalah, abang, kakak, apa saja panggilannya yang dipanggil kepada suami, Anda ingatkan. Ya, supaya dia mengunjungi ibunya, mengunjungi ayahnya, menanyakan kabarnya. Atau Anda sendiri punya inisiatif misalnya. Saat Anda baru terima uang bulanan, Anda bisa membeli sedikit hadiah, cenderamata yang Anda rutinkan, Anda berikan kepada mertua. Maka itu poin yang luar biasa. Suami Anda akan memberikan penilaian khusus di sini. Ya. Pada saat Anda ingatkan agar silaturahim, selalu ingatkan dia agar dia selalu mendahulukan orang tuanya. Baru kemudian program-program internal rumah tangga. Maka ini akan membuka peluang besar agar Anda meraih pahala. Nasihat selanjutnya, yang keempat, bergembiralah dengan keberadaan keduanya ketika berkunjung kepadamu atau ketika berbicara kepadamu lewat telepon. Ya, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, misalnya kita ramah, supel. Ya, jangan justru mertua salam, kita jawab seadanya. Atau bahkan telepon berulang kali nggak dijawab. Kalaupun Anda lagi ada udzur syar'i, maka Anda bisa telepon setelahnya kan. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Memang dia malas bicara sama mertuanya. Tapi kan Ustaz, mertua saya orangnya cerewet. Itu resiko. Anda nikah sama anaknya. Anda jangan menjadikan itu sebagai alasan. Lalu sampai kapan Anda tidak ingin bicara dengan mertua Anda yang Anda anggap tanda kutip cerewet ini? Atau yang Anda anggap jauh dari agama? Ya, saatnya Anda sekarang menggunakan itu, menjadikannya sebagai ajang untuk Anda justru mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penyebab hidayahnya. Ya. Ini pesan yang keempat. Bergembira pada saat berinteraksi. Yang kelima, ketika engkau berkunjung kepadanya, berilah kesan bahwa engkau bukanlah wanita asing dan jangan biarkan ia membebani dirinya karena kunjunganmu. Ya, ini mirip dengan tadi sebenarnya. Jadi bagaimana caranya? Setiap hari Anda berkunjung, Anda langsung masuk berbaur dalam rumah itu. Masuk ke dapur, bantu menyiapkan makanan, ngobrol, bercanda sama beliau, ya, puji masakannya, puji penataan rumahnya, ya, mungkin puji dirinya sendiri dengan umur itu, tapi dia masih terlihat cantik misalnya, dia masih terlihat rapi, ya, terus mendoakan kebaikan. Nah ini semua bisa masuk dalamnya. Wasiat yang keenam, kata beliau, berbicaralah tentangnya dengan kata-kata yang baik di hadapannya dan ketika ia tidak berada di tempat. Nah ini poin penting ya. Banyak orang, subhanallah, dia tidak sadar kalau Allah itu bisa menyampaikan
apapun yang kita bicarakan dengan hikmahnya. Anda bicara baik tentang seseorang walaupun orang itu tidak dengar, Allah punya cara menyampaikan kepada dia, Anda pernah bicara seperti itu. Anda bicara buruk, walaupun Anda coba merahasiakannya, kalau Anda sudah lontarkan kata-kata itu, ya, maka akan sampai kepada dia juga. Hati-hati sekali. Jadi sini pesan yang luar biasa, berbicaralah tentangnya dengan kata-kata yang baik di hadapannya, atau ketika ia tidak berada di tempat. Jangan Anda pikir, oh tidak akan sampai ke dia. Akan sampai. Dan kebanyakan manusia lupa, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bijaksana, maha adil. Allah punya cara untuk menyampaikan semua pesan-pesan ini kepada orang yang sedang kita jadikan target. Oleh karena itu, seorang mukmin hanya mengucapkan kata-kata yang baik saja. Ada yang buruk, lebih baik dia menahannya. Lebih baik dia berkeluh kesah kepada Tuhannya. Ya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah misalnya. Ya. Itu poin. Jadi tadi itu pesan yang keenam ya. Yang ketujuh adalah, jauhilah dari berbantah-bantahan dengannya dalam berbagai urusan. Jika engkau tidak puas dengan suatu pendapat, maka cukuplah dengan senyummu. Ubahlah metode pembicaraanmu dan jangan memperbanyak kritikan terhadapnya. Berbicaralah kepadanya dengan cara yang sopan. Ini pesan yang ketujuh. Misal, Anda rapi sekali dalam menata rumah misalnya. Mertua Anda tidak seperti Anda. Hati-hati, jangan sampai Anda justru menunggangi keadaan tersebut untuk memojokkan dia. Karena di saat Anda sibuk, kok begini sih mah, kok begitu sih misalnya. Padahal sebenarnya itulah ya keterampilan dia miliki. Mungkin dia belum selevel dengan Anda misalnya. Nah ini poin perlu untuk digarisbawahi tentunya teman-teman. Dan hati-hati sekali ya. Jangan berbantah-bantahan, apalagi masuk ke ranah pekerjaan dia. Kalau Anda ingin memberikan masukan, Anda bisa misal dengan cara yang santun. Misal Anda mengatakan Anda ingin menata sebuah penataan di rumah Anda. Anda seakan-akan duduk sama ibu mertua, lalu berbicara seperti orang yang ingin berbagi. Bukan berbagi, meminta saran misalnya. Anda masuk ke sebuah aplikasi penataan rumah misalnya, tata boga atau apa saja. Yang semisalnya, atau tata ruang yang indah gitu ya, taman yang rapi. Anda masuk lalu Anda mulai di situ mengatakan, Anda mengatakan kepada ibu mertua, saya insya Allah akan coba di rumah seperti ini mah misalnya, seperti ini Umi misalnya. Ya, bagaimana pendapatnya, bagus nggak? Nah, padahal sebenarnya Anda sedang ingin memberikan gambaran ke ibu mertua, ini loh, ada sebuah aplikasi, ada sebuah channel di medsos, menarik sekali untuk penataan. Jadi Anda sebenarnya sedang meminta sarannya. Kira-kira dari 10 pilihan ini, menurut Mama yang mana yang bagus ya? Menurut Umi yang mana bagus ya? Misalnya. Jadi Anda buka 1, 2, ini gimana? Ini gimana? Padahal sebenarnya Anda sedang ingin membuka cakrawala dia. Agar dia betul-betul ya menjalankan atau memahami kalau itu adalah perbuatan yang baik. Ya, seperti itulah. Sehingga Anda sudah menyampaikan pesan yang Anda harapkan. Nah, itu poin penting untuk digarisbawahi tentunya ya. Dan kalau seandainya ada masukan-masukan yang diberikan, Anda tidak harus membantahnya. Di sini dikatakan cukup ya dengan senyum saja. Nanti di rumah kamu buat seperti ini ya. Sebenarnya Anda tidak suka dengan itu. Anda senyum saja, gitu kan. Jadi tidak perlu membantah karena posisi dia tetap selalu merasa dia adalah ibu, dia adalah orang tua. Jadi tidak mungkin dia ingin dibantah. Nah ini poin yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan tentunya teman-teman sekalian. Ya. Kemudian pesan yang ke-8, posisikanlah ia sebagai orang yang dihormati dengan berdiri ketika melihatnya. Dan jangan duduk hingga ia duduk. Peganglah tangannya ketika naik dan turun. Naikkanlah ia ke mobil sebelummu. Dan biarkan ia duduk di samping putranya di dalam mobil. Nah ini poin penting juga. Karena banyak orang, mertua dibiarin duduk di belakang. Tidak dihormatin. Ya. Saya pernah lihat sebuah cuplikan di media menggambarkan sikap seperti ini. Dan akhirnya karena si anak mantu ini suruh mertuanya duduk di belakang, kalau makan makanan bekas, sebenarnya karena mertuanya orangnya sabar, nggak menanggapin, akhirnya ketahuan oleh suaminya dan akhirnya suaminya menceraikan. Ya. Sebuah cerita yang membuat, oh ternyata seperti ini loh
Ya, orang sehebat apapun menyembunyikan sebuah rahasia, toh juga akan ketahuan nantinya. Suami Anda akan tahu perbuatan tersebut. Ya, sekali lagi mohon maaf kita banyak fokus bicara tentang istri karena memang bahasanya tentang menjadi istri yang sukses ya. Tentu dari satu sisi suami pun sama. Bagaimana dia bermuamalah dengan mertua yang baik. Tapi saya sangat yakin sebagai figur seorang laki-laki saya akan menyampaikan pesan kepada Anda semua. Kepada terutama kaum hawa muslimah. Kalau Anda sudah berbuat baik dengan mertua Anda, pastikan suami Anda akan berbuat baik juga dengan orang tua Anda. Itu pasti. Itu sudah menjadi sunnatullah, sistem yang Allah buat. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Sini pesan-pesannya baik ya. Posisikan ia sebagai orang yang dihormati pada saat datang kita berdiri. Pada saat dia belum duduk kita jangan duduk dulu. Kalau misalnya dia ajak ngobrol sambil berdiri misalnya. Ya. Begitu juga selalu pegang tangan, ingat selain salaman, rangkul tangannya, ya, pijit badannya misalnya ya. Anda mengambil hati dia. Dan pada saat naik mobil, Anda dahulukan dia, tawarkan di depan. Kalau dia mengatakan tidak nak, biar ibu di belakang aja, biar umi di belakang aja misalnya, biar mama di belakang, ya udah. Terserah yang mana mama nyaman, yang mana ibu nyaman, yang mana umi nyaman misalnya. Ya. Setelah itu sampaikan ke suami, ibu lebih pilih untuk duduk di belakang, bagaimana gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau emang ibu mau ya sudah alhamdulillah. Jadi Anda juga tenang dulu di depan ya, contoh misalnya. Nah ini poin-poin yang harus kita perhatikan secara detail agar jangan sampai salah dalam masalah rumah tangga itu tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah membahas sampai pesan ke-8 dari Dr. Najla Hafizahullah. Bagaimana seorang muslimah bermuamalah agar bisa meraih hati suaminya. Dan mengambil nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Di sini beliau memposisikan diri sebagai orang yang sudah punya pengalaman dan memberikan saran dan nasihat kepada Anda semuanya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Bagaimana agar Anda selalu berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman. Walaupun sekarang karena beliau menulis buku, maka kita mendengar dari beliau wasiatnya. Dan karena yang sedang dibahas adalah bagaimana menjadi istri yang sukses, maka lebih banyak bahasanya tentang masalah bagaimana istri agar bisa meraih hati suaminya. Dan tentu yang mengikuti bab demi bab buku ini akan mengetahui bagaimana memang dari awal, dari halaman awal buku ini sampai ke halaman 180-an sekarang, semuanya memang menekankan tentang muslimah walaupun ada sebagian kecil ya yang disisipkan bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya tentunya. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah di sini beliau lebih banyak menekankan tentang masalah pengalaman yang beliau bagi bagaimana bermuamalah agar bisa meraih hati suami dengan berbuat baik pada mertuanya atau pada orang tuanya yang merupakan mertua Anda. Namun tadi di awal pembukaan kami lebih umumkan masalah ini ya. Di saat Anda bukan sedang mendengarkan nasihat dari Dr. Najla dan bukan sedang membahas tentang masalah mertua, contoh bermuamalah dengan ipar, bermuamalah dengan anak suami, bermuamalah dengan istri lain kalau Anda berpoligami misalnya, bermuamalah dengan keluarga pasangan secara umum atau lingkungan dia, maka di sini Anda harus menggarisbawahi mencari orang-orang yang sudah punya pengalaman yang sukses, ya, sukses jadi suami, sukses jadi istri, ya, kemudian sudah punya pengalaman sekian tahun berumah tangga dan mereka punya kesuksesan dalam bermuamalah, ya, dalam sopan santun, keramahan dan seterusnya. Nah ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Baik, kita akan masuk pesan yang ke-9. Kata beliau, lupakan segala kesalahannya di rumahmu. Jangan keberatan dengan keberadaannya dan jamulah ia dengan sebaik mungkin. Misal contoh, pernah mertua Anda datang, kemudian dia memprotes misalnya. Ya, karena dia selalu memposisikan diri sebagai orang tua, maka dia anggap Anda sebagai anak, dia memprotes. Kok kenapa sofanya warna ini? Kok kenapa gordennya seperti itu? Kok kenapa ini kurang bersih? Kok kenapa begini dan begitu misalnya? Maka Anda anggap itu sebuah masukan. Oh ya, terima kasih ma, terima kasih ini, jazakillahu khair. InsyaAllah nanti saya perbaikin ya. Walaupun Anda tidak suka dengan itu, ya. Selama itu memang masukan positif, terima. Selama itu adalah hanya sekedar singgungan, dia merasa Anda seperti saingannya, ya, karena sedang hidup bersama anak dia. Maka di saat itu Anda harusnya ya
uh, tetap saja ya, memahami dan memaklumi tentang kondisi dan keadaan dia, gitu kan? Dan lupakan sudah di saat itu. Pada saat dia, maksudnya kejadian hal pada hari itu, kalau dia datang misalnya pekan depan lagi, Anda sudah lupakan walaupun Anda tidak suka dengan itu. Seperti dia orang yang baru datang dan lama Anda sambut lagi dengan baik. Dan tadi masih sama sikapnya Ustaz, baik, Anda sama, lupakan lagi kejadian tersebut setelah kejadian atau kedatangan selanjutnya. Begitu terus, jangan pernah berhenti ya untuk selalu melakukan yang terbaik, ya. Walaupun mertua Anda melakukan hal yang buruk, Anda tidak balas dengan keburukan. Dan ini sikap seorang muslim dan muslimah. Bagaimana kita tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Selalu kebaikan, ya, bukan keburukan. Bagaimana kita bermuamalah dengan yang baik. Ya. Misalnya orang bermuka cemberut, kita senyum. Ya. Orang berkata-kata kotor, jorok, kasar, kita jawab dengan santun dan ramah. Itu adalah hal yang baik. Ya. Itu bagian daripada akhlak yang mulia. Bagaimana seorang mukmin bisa menjaga emosinya, mengontrol ya dalam sikap-sikapnya ya sehingga terbentuklah karakter yang baik pada dirinya. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian supaya kita tetap tampil ideal ya. Karena memang kita tampil dalam kondisi benar-benar ya baik ya. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan amal seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Maka ini poin yang harus digarisbawahi baik-baik. Itulah pesan yang ke-9 dari beliau. Pesan yang ke-10, jangan merasa terganggu dengan masuknya ibu mertua ke dapur. Dan dengan pertanyaannya kepada anak-anak tentang apa yang terjadi di rumah. Dan apa yang diberikan kepada kalian. Ini adalah kebiasaan sebagian besar kaum wanita terutama yang sudah tua. Nah, ada 2 pesan di sini ya. Ini pesan yang ke-10-nya. Jangan merasa terganggu dengan mertua masuk ke dapur. Nah, biasanya sifat umumnya wanita, mereka ingin tahu. Apalagi di posisi mertua ya. Sama lah posisi ibu misalnya. Sebagai orang tua juga sama ya. Biasanya mereka itu merasa anaknya atau anak mantunya adalah anak. Maka di saat dia masuk ke dapur mungkin dia akan berikan masukan. Mungkin pisau tergeletak. Ya sembarangan dan bisa berbahaya buat cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Bukannya kok pisau ini taruh di sini? Oh ya maaf ya mah, angkat, letakkan. Gitu kan? Saya bersihkan dulu. Terima kasih mah. Ada masukan lain enggak? Enggak apa-apa. Malah sebelum dia berbicara Anda sudah tanyakan terlebih dahulu. Oh iya, kalau menurut saya sih piring harusnya ditata seperti ini. Baik mah, insya Allah nanti saya perbaikin ya mah, gitu ya. Nah, kalaupun penataan misalnya yang sedang dia berikan masukan, Anda kurang suka dan Anda rasa Anda lebih rapi dengan penataan yang itu, maka tidak masalah. Di saat beliau datang, tata seperti apa yang beliau inginkan. Ini semua ingat ya, kembali kepada poin Anda sedang ingin mencari ridho suami Anda. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantungkan ridho Allah di ridho suami. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, sesungguhnya awal yang akan dihisab dari seorang muslim pada hari kiamat setelah sholat 5 waktunya adalah hubungannya dengan suaminya. Bukan hubungan dengan orang tuanya. Setelah dia menikah, suami segala-galanya. Apapun yang bisa membuat suami ridho, suami senang, suami tenang, ya, suami tentram, semuanya harus dilakukan oleh setiap muslimah. Demi untuk meraih ridho Tuhannya. Dan tentu dia juga akan mendapatkan cinta dan perhatian suaminya. Nah ini pesan yang luar biasa. Jangan maka terganggu dengan beliau masuk ke dapur. Masih di pesan yang sama, di paragraf yang sama beliau mengatakan, dan juga jangan terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan ibu mertua pada cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Apa saja makanan yang dihidangkan, bagaimana muamalah orang tua mereka pada mereka. Ya, ini kalau si nenek, ibu mertua bicara sama anak cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Biarkan saja bertanya. Oleh karena itu, Anda harus lebih hati-hati memang dalam mendidik anak-anak Anda. Supaya mereka selalu merasa tentram, merasa nyaman, merasa terlayani di rumah. Anda bukan seorang figur wanita yang emosional, yang memang juga bisa merusak ya tatanan hidup dan pembentukan karakter si anak. Tapi ada seorang ibu yang selalu digemari, disukai, dicintai oleh anak-anak Anda. Oh mama itu begini, oh uma itu begini. Ya, oh ibu itu begini misalnya, atau bunda itu begini. Selalu mereka menceritakan yang baik-baik, gitu kan. Makanan apapun yang kami mau dikasih, pakaian kami selalu disiapkan. Kami diajarkan begini dan begitu. Ya. Itu orangnya suka humor, ya, membuat kami senang tertawa. Kami suka bermain misalnya.
Jangan sampai cucu-cucunya mengatakan, oh Umi itu emosional, Umi itu suka marah-marah misalnya. Umi itu kalau kami minta apa-apa nggak dikasih misalnya. Nah, ini semua Anda harus sudah jadikan sebagai sebuah pola hidup Anda dalam mendidik anak-anak ya. Anda bukan berarti semua apa yang anak minta Anda harus penuhi. Demi untuk supaya kalau mertua datang, dia akan merasa cucunya diperhatikan. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Anda pada saat memberi, Anda memberi yang terbaik. Dan pada saat Anda melarang, Anda memberikan argumentasi kenapa Anda larang. Sehingga misalnya kalau ada seorang cucu ditanya oleh neneknya, mau ini nggak? Oh nggak boleh, Umi nggak bolehin. Nah karena Anda sudah pernah sampaikan alasannya kenapa nggak boleh, maka secara otomatis dia juga akan menjawab pada neneknya. Iya Umi larang karena itu ada pengawetnya misalnya. Ya. Akan membuat si nenek, oh ternyata memang anak mantu saya mengajarkan cucu saya ini yang merupakan anaknya atau anak Anda. Ya ini kebaikan, gitu kan? Dan perlu digarisbawahi ya, umumnya nenek itu akan lebih menyayangi cucu daripada anaknya sendiri. Dia lebih dalam rasa sayangnya kepada cucu daripada anaknya. Karena dia, apalagi yang masih kecil ya, karena perasaan, di situ ada dua perasaan yang muncul. Perasaan pertama adalah perasaan dia sebagai cucu, yang kedua sebagai anak kecil. Dan umumnya anak kecil itu pasti akan ekstra perhatian. Kadang-kadang ada waktu-waktu di mana mereka menggemeskan, dan ini tidak mungkin terjadi pada anak yang sudah berstatus istri, ya ataupun suami tentunya. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi. Ini pesan yang sangat baik. Pesan yang terakhir, ya, yang disampaikan oleh beliau di dalam bab kita ini, ajarkanlah kepada anak-anakmu agar mencintai dan menghormatinya, serta bergembira dengan keberadaannya. Nah ini juga pesan penting ya. Ada sebagian istri, karena dia tidak suka sama mertuanya, maka dia tanamkan juga ketidaksukaan itu pada anak-anak dia, merupakan cucu mertuanya. Itu ibunya, ayah kalian, itu uminya, ayah kalian, orangnya cerewet, orangnya begini dan begitu. Ditanamkan, anak-anak ini masih polos seperti lembaran kertas putih, maka mereka akan membahasakan itu pada neneknya gitu. Mereka akan membenci tanpa sebab. Dan ini otomatis pikiran ya, seseorang yang seperti mertua misalnya datang dibenci oleh cucunya, dia akan langsung otomatis pikirannya kepada Anda. Karena apa? Karena memang yang paling banyak waktu bersama anak-anak adalah ya, ibunya. Tapi di saat Anda sudah biasa menanamkan ya, itu jidah kalau datang ya, itu nenek kalau datang misalnya, kita sambut ya, besok nenek mau datang loh, ayo kita siapin hadiah yuk misalnya. Jadi si mertua ini pada saat datang buka pintu, disambut oleh cucu-cucunya, mereka berlarian, mereka memeluk neneknya. Nenek kami sudah siapin hadiah, nenek kami sudah tunggu, nenek kita bermain yuk. Misal, maka itu membuat kegembiraan tersendiri. Dan dengan kegembiraan seperti itu, si mertua Anda ini akan membahasakan kepada suami Anda nanti, istrimu itu bagus Masya Allah dalam mendidik anak-anak ya. Madi saya disambut begini dan begitu. Tentu si suami Anda yang merupakan anak mertua Anda ini akan merasa, oh istri saya Masya Allah nih, membuat bahagia ibu saya. Padahal sebenarnya rentetannya, semua ini kan berputar karena ingin mencari keridhaan suami ya. Bahasan kita semua berputar di masalah itu. Ini bab yang sangat penting bagaimana seorang istri bisa meraih kasih sayang dan cinta suaminya. Nah ini yang dimaksud. Jadi kita tanamkan poin itu tentunya kepada anak-anak ya, selalu gembira dengan keberadaannya. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang teman dan tamu ya, antara teman dan tamu suami dengan kehidupan rumah tangga. Ini juga poin penting yang harus kita garis bawahi nanti, bagaimana kita bermuamalah dengan tamu dan teman suami tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.